Nggak cuma ngebiarin, lu ngelindungin lagi tuh orang rasis, lu ngebelain. Terus korban rasisnya lu intimidasi lagi. Kurang apa? Bakal gua ungkit juga sampai kiamat. Sekarang kegayaan pelesiran ke Jawa mulu. Kasus dugaan intimidasi Arya Wedakarna dalam mediasi penjahit rasis di Bali terus dikawal ketat oleh netizen yang budiman. Kali ini muncul kritik tajam dari netizen yang berbakti dengan akun @asamlambungmelanda yang menyoroti kemunculan konten-konten AWK bertema budaya Jawa belakangan ini. Ia menilai sikap tersebut sebagai bentuk pencitraan yang terlambat, mengingat AWK sebelumnya justru dianggap membiarkan bahkan melindungi pelaku rasisme yang menghina korban asal Lombok, tanpa pernah menegur langsung ucapan bernuansa sara yang dilontarkan penjahit tersebut. Ia menegaskan akan terus mengungkit kasus ini sebagai bentuk pengawalan agar publik tidak lupa dengan rekam jejak AWK dalam menangani persoalan tersebut. Ia juga menyoroti sejumlah konten AWK yang dinilai berpotensi provokatif dan justru berpotensi memecah kerukunan antar umat beragama. Menurutnya, alih-alih membuat konten romantisasi budaya, seharusnya AWK lebih fokus belajar tentang nilai kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Ia menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, sekaligus mengingatkan publik bahwa upaya pencitraan semacam itu tidak dapat menghapus kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya terhadap korban rasisme yang sempat viral di media sosial. Bakal gua ungkit sampai kiamat juga ya. Karena gua cewek Jawa. Double kill tuh, duo combo tuh. Udahlah gua cewek, emang suka ngungkit. Jawa lagi gua. Gua ungkit lah, lu kemarin ngebiarin orang rasis ke orang Jawa. Nggak cuma ngebiarin, lu ngelindungin lagi tuh orang rasis, lu ngebelain. Terus korban rasisnya lu intimidasi lagi. Kurang apa? Bakal gua ungkit juga sampai kiamat. Sekarang kegayaan pelesiran ke Jawa mulu. Segala kemarin tuh dia bikin konten mau meluluhkan hati orang Jawa dengan toilet umum. Ya, dia bikin konten tentang toilet umum di Jawa bersih-bersih katanya. Kalau masalah kebersihan toilet umum kita kalah katanya. Di Bali tuh kurang. Jadi warga Bali harus meningkatkan kebersihan di toilet umumnya seperti orang-orang Jawa katanya. Terus dia ada bikin konten lagi pelesiran di candi di Jawa. Cuman tuh konten menurut gua agak-agak provokatif ya, sembunyi, menghasut ya. Karena dia bilang ya, banyak candi-candi Jawa itu, patung-patung tokoh-tokoh suci agama Hindu Budanya itu kepalanya pada terpenggal ya. Di luar negeri juga ada kasus begitu katanya. Nah, dari semua teori-teori yang ada, dia itu selalu menonjolkan, mengarahkan ke seolah-olah tuh kepala patung pada dipenggalin sama kalangan atau agama tertentu. Kan itu menghasut. Segala bilang kalau warga Hindu atau warga Bali nggak waspada, hal itu bisa terulang kembali. Apaan sih? Orang kita berbagai agama di Indo ini akur-akur aja, baik-baik aja kok, Bhinneka Tunggal Ika kok. Ada aja dia bilang masalah negara lah apalah. Gue sampai mikir ya, tuh orang tag video tuh pakai kamera depan apa belakang sih? Maksud gue bagusnya pakai kamera depan gitu, jadi biar dia nyerocos ngomong nyebutin masalah negara tuh langsung gitu kebayangan muka dia sendiri di kamera depan tuh gitu. Sekarang kegayaan ke rumah Pak Jokowi. Pak Jokowi orang mana ini? Orang Jawa. Kenapa sih lu gak ke Blorong aja? Sana ke Blorong tuh, minta maaf sama Blorong. Mau lu? Ya, gegayaan ke tempat Pak Jokowi mau ngapain? Terus lucu lagi begini nih, posting batik. Sejarah Jawanya ditulis tuh. Batik Parang adalah salah satu motif batik tertua di Indonesia yang berasal dari lingkungan keraton Jawa sejak masa Mataram. Kemarin ada orang rasis soal Jawa, lu diem-diemin orang tuh. Gak lu edukasiin begini. Pas itu, yang rasis ke orang Jawa penjahit. Nih, masalah kain-kain motif batik begini lu jelasin aja langsung ke orang penjahit itu. Lebih masuk akal. Sekarang udah begini, lu tiba-tiba begini, itu yang gak masuk akal ya. Terus katanya tuh ya, arti batik itu semangat, keteguhan, dan perjuangan yang tidak pernah putus. Nah ini benar, lu lihat gua cewek Jawa, benar, semangat, keteguhan, dan perjuangan tidak pernah putus buat ngeviralin dan ngawal kasus lu ada di gua. Sesuai sama motif batik yang lu jelasin nih, sesuai. Segala, aduh caper bener. Ngejelasin lah, akar keraton lah. Lu akar masalah itu lu ya. Batik larangan lah, apa. Lu aja belajar larangan-larangan ya. Dalam hidup, bersosial, atau larangan-larangan ketika memimpin warga. Itu harusnya lu belajar begitu, lebih penting lagi. Caper.
Menes gue liat budaya Jawa kayak begini, inget-inget kasus lu tahu lu. Lu nggak negor itu ibu penjahit waktu rasis ke orang Jawa. Lu nggak ngasih tahu, Bu, jangan gitu Bu. Pak Jokowi aja orang Jawa loh Bu. Terus banyak juga tokoh-tokoh hebat lainnya juga aslinya Jawa. 9 Naga aja banyak orang Jawanya. Lu nggak ngasih tahu begitu. Sekarang lu mau ngasih tahu kita beginian nih. Udah telat, udah kasep namanya mah. Kasep tuh kalau bahasa Jawa telat. Kalau bahasa Sunda cakep. Jadi beda. Udah kasep, udah telat. Terus gue mau nyempil ngomentarin pendukungnya si AWK ya. Tuh katanya taulah mau numpang tenar AWK kan katanya. Buset, lu nggak sadar ya, lu amnesia ya. Bukannya AWK yang awalnya mau numpang tenar di kasus yang lagi viral, ibu-ibu penjahit sama Hilda. Pan AWK yang mau numpang tenar, endingnya jadi begini. Udah suruh si AWK belajar tentang kidung tantri ya, menolong orang yang salah berakibat mendapat musibah. Udah lo abis ini pelesiran ke tempat Blorong aja. Blorong juga itu kan adalah toko atau figur mitologi Jawa yang ada di Jawa. Ke Blorong aja sono coba. Sepil sama kita nanti kalau udah. Gua like, gua repost. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Orang Jawa itu miskin. Kamu kesini tuh karena kamu miskin. Kamu kerja di sini kamu miskin. Ya opo rek, iso ae kunci gila ngomong. Ya gak apa-apa Bu, aku sebagai wong Jawa nyel ya. Aku sampean rendah no terima aku Bu. Tapi iki sumpahku guys sampean ya Bu, semoga mesin jahit sampean dadi mesin potong kayu. Enak wes, kono mesisan nebangi kayu gak jahit. Kok iso lho koyo ngono. Mana ojo jahit klambi Bu. Lambene sampean jahitan dhewe. Enak wes kono mesisan gak sok ngomong. Meneng tok koyo patung. Arya Widakarna, anggota Dewan Perwakilan Daerah RI ini dinilai rasis oleh netizen. Saat kemarin mediasi antara ibu tukang jahit di Bali dengan pegawai Indomaret yang sebelumnya sempat viral videonya, ibu tukang jahit ini mengatakan orang Jawa miskin kepada karyawan Indomaret ini. Dan yang lucu saat mediasi kemarin, Arya Widakarna ini diduga mengintimidasi dan mengancam karyawan Indomaret itu. Dia mengatakan, kamu memvideokan ibu itu, kamu bisa dipidana, kamu bisa kena undang-undang ITE. Sedangkan Arya saat mengatakan itu, dia juga sambil memvideokan karyawan Indomaret itu, sambil di video. Dan sekarang viral, nyebar videonya. Yang diduga, yang menyebarkan juga Arya. Artinya seorang Dewan Perwakilan Daerah RI diduga mengancam karena video, sedangkan dia sambil memvideokan dan viral hari ini video itu. Keilmuan, pengetahuan, etika itu patut dipertanyakan. Namun alhamdulillah antara ibu penjahit dengan karyawan ini sudah selesai. Masa ini ya, ada nih kemarin anggota DPD apa DPRD gitu ya kan, dia tuh sok-sokan jadi penengah antara kasus si penjahit itu, kasus rasis. Ya udah bener-bener lu pertamanya jadi penengah ya kan, keduanya udah damai. Lah elah kenapa dipertemukan lagi? Setelah itu malah ada video yang beredar dia sendiri nuh yang posting di akunnya dia, malah terkesan memojokkan si korban. Katanya kalau kamu memperpanjang kasus ini, kamu bisa kena jeratan hukum bla 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 dan bisa berakibat bla 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 bla. Hello Bapak, apa kabar Pak? Masih sehat Pak? Mentalnya baik-baik aja ini? Bukan apa-apa ya Pak ya, kalau berani keluar kandang lah Pak, jangan beraninya di kandang sendiri. Udah 2 kali loh Bapak kena kasus seperti ini, masa iya nggak belajar dari pengalaman yang pertama? Atau memang karakter Bapak seperti ini? Rasis? Iya. Jago kandang? Iya. Dikiranya Bapak aja yang punya pasukan. Ya elah Pak, orang lain mah kalau di rumahnya sendiri di asalnya sendiri, dia juga jagoan Pak, banyak punya pasukan. Cuman mereka itu nggak gembar-gembor aja kayak Bapak dan beraninya jago kandang. Tuh sekarang banyak kan aliansi yang melaporkan Bapak, malah ada yang mengusulkan untuk Bapak dipecat secara tidak hormat. Aduh malu lah ya, masa iya dipecat 2 kali? Mau saya adalah Bapak untuk tidak memihak.
ya, dan tidak mengintimidasi, apalagi dengan nada mengejek atau merendahkan seperti itu. Mau saya adalah Anda mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh ibu, ini ibu siapa namanya itu, yang orang Lombok, orang Bali, salah. Yang saya mau dari Anda itu betul-betul menjadi mediator, bukan memihak sebelah, apalagi dengan nada sinis seperti ini. Mau saya, Anda itu bisa bersikap bijak, bersikap betul-betul seorang yang ahli, atau memang jadi orang yang mendamaikan. Saya, Anda tidak berat sebelah. Oke, mau saya, Anda bisa menjadi anggota dewan yang adil dan tidak korup. Ingat ya, Anda tuh selalu berlaku rasis. Dulu Anda pernah bilang hijab itu merusak budaya Bali. Biarkanlah orang Bali tidak perlu pakai hijab. Lagian dipikir-pikir orang Bali mana ada yang muslim? Kan Bali itu kan identik dengan agamanya Hindu. Ya kalau muslim pasti pendatang. Masa gitu aja Anda nggak bisa nalar? Mau saya juga butuh keadilan. Anda mengakui bahwa apa yang dilakukan itu keliru, itu adalah sikap rasis yang tidak patut untuk diucapkan. Dan Anda, yang saya minta ada, Anda juga meminta ibu itu untuk meminta maaf. Itu yang saya mau. Kalaupun saya memviralkan, karena tidak akan ada keadilan bila tidak viral.